Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembahasan nomor berikutnya, yaitu nomor 24 hingga nomor 20. Oke, di sini kita lihat ya, nomor 24. Jansen membeli sebuah sepeda baru ya, jari-jari roda sepeda tersebut adalah 14 cm. Nah, Jansen itu mengendarai sepeda berkeliling halaman rumahnya sebanyak 100 kali. Nah, berapakah panjang lintasan yang dilalui oleh Jansen? Oke. Nah, kalau dapat soal seperti ini ya, itu harus diingat dulu yang pertama kita harus mencari panjang lintasan ya. Jadi, rumus daripada panjang lintasan itu artinya nanti kita hitung dulu kelilingnya, kemudian kita kali dengan apa ya, total daripada, panjangnya, jaraknya, yaitu 100 dalam hal ini. Nah, di sini berarti kita harus menghitung keliling. Rumus luas keliling lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikali dengan R ya. Nah, di mana nilai daripada pi itu kan ada yang 22/7 ya, atau 3,14. Nah, ini, terserah sesuai kondisi. Pakai 22/7 itu kalau kelipatan 7, tapi 3,14 kalau bukan, kelipatan 7 gitu ya. Nah, sekarang berarti kita hitung dulu kelilingnya. Nah, keliling berarti 2 dikali pi. Karena kita tahu nilai R-nya ini, ya nilai R-nya adalah 14, ya jari-jari roda itu adalah 14, maka kita gunakan yang pi-nya 22/7, karena 14 itu adalah kelipatan 7 ya. Dikali dengan R, R-nya adalah 14. Nah, 14 bagi 7 hasilnya 2, ya 2 kali 22 itu 44, dikali 2 hasilnya adalah 88. Nah, dari sini kita bisa menghitung, panjang lintasannya ya, berdasarkan jumlah banyaknya, putaran gitu ya. Berarti panjang panjang lintasan bisa kita hitung dengan keliling. Kelilingnya 88 dikali dengan 100. Hasilnya berapa? Hasilnya 8.800. Nah, namun ingat ini masih dalam satuan sentimeter. Sedangkan kalau kita lihat di sini, ini adalah satuannya meter ya, pada pilihan gandanya. Berarti ini kita harus ubah dulu, 8.800 ini berapa meter gitu. Nah, kita harus ingat ya, apa ya, ingat tangga-tangga satuannya ya. Jadi jangan sampai lupa. Pertama itu kan ada kilometer, kemudian ada hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter ya. Nah, di sini sentimeter, ini milimeter. Nah, ketika turun 1, berarti kita kalikan dengan 10, kemudian ketika kita naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Nah, sekarang posisi kita ini ada di sentimeter ya. Saya kasih tanda dulu, kita ada di sini. Nah, maka kita harus menuju ke meter. Kita harus menuju ke meter di sini. Artinya kita butuh berapa kali berpindah ya. Kita di sini 1, kemudian 2. Artinya dia akan 2 kali berpindah naik. Berarti 8.800 dibagi dengan 100 ya. Karena ada 2 tangga jadi 100. Oke. Nah, di sini berarti tinggal kita coret nolnya 2 sama-sama ya, berarti 88 meter. Berarti jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada soal yang berikutnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar sebuah jaring-jaring ya, perhatikan. Pada jaring-jaring di atas yang diarsir itu merupakan sisi atas ya atau penutup. Jadi yang ini adalah sisi atasnya ya atau penutupnya. Nah, sisi yang menjadi alasnya, berarti yang sisi bawahnya itu nomor berapa? Nah, eee, kalau dari soal ini kita dapat melihat ya, untuk mempermudah kita kita bisa saja jadi terbalikkan ya. Jadi, sisi yang ini menjadi sisi alas, ya, supaya lebih mudah. Nanti nanti ketika kita sudah dapat bagian atasnya, nanti
berarti ya itu jawabannya gitu ya. Karena kan yang namanya sisi penutup itu akan sama dengan sisi yang alasnya ya, jadi tinggal berkebalikan saja. Nah, sekarang kita coba ini harus bisa membayangkan ya, kita harus lipat-lipat semua. Kalau ini saya tandai dulu ya. Nah, kalau sisi bawah, kotak yang bawah ini kita lipat, berarti sisi ini akan ada di sini ya. Dia akan, apa namanya, men me menutup bagian samping ya, samping belakang. Kemudian yang ini itu akan di sini nanti, ya kan? Nah, dia akan di sini, kemudian yang nomor 2 ini akan di sini, lalu yang nomor satu ini akan di sini. Nah, maka secara otomatis yang menjadi jawabannya ya, yang menjadi jawabannya itu adalah yang kotak nomor 4. Nah, namun hati-hati, kotak nomor 4 ini kan sebenarnya bagian atas ya, kalau dari kita lipat-lipat tadi. Nah, sehingga ini tinggal kita tukar balikan saja ya, ini kita berkebalikan. Nah, artinya kalau yang ini atas berarti yang ini bagian bawahnya gitu. Berarti jawabannya adalah nomor 4 gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya dengan lebih mudah gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini ya. Ini ada segitiga pertama, kemudian ada segitiga kedua. Nah, pasangan sudut yang sama besar ya. Ini tentang materi kesebangunan ya. Nah, pasangan sudut yang sama besar. Jadi yang namanya sama besar itu kita harus eh, paling gampang itu mengubah posisinya dulu menjadi posisi yang sama. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini segitiga sama sisi ataupun sama kaki ya, karena kalau dilihat dari keterangan ini merupakan segitiga sembarang ya, meskipun ini gambarnya secara kasat mata, ini adalah segitiga sama sisi, tapi ini segitiga sembarang. Nah, kita tahu dari mana? Dari sini. Ini keterangannya satu, yang ini itu ada 2 garis, yang ini ada 3 garis. Artinya ini panjangnya berbeda-beda, jadi ini segitiga sembarang atau tidak beraturan ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih terbalik, dia ada terputar. Di bagian sini itu satu, yang ininya dua, yang ini tiga, gitu ya. Nah, sehingga cara mudahnya gimana? Perhatikan, ya. Cara mudahnya adalah dengan kita mengubah salah satu segitiganya ya. Tadi kalau misalnya di sini satu, di sini dua, berarti kita ubah dulu ya. Misalkan saja saya ingin mengubah yang gambar kedua ini, yang segitiga kedua. Oke, pertama kita gambar dulu segitiganya. Nah, kemudian kita berikan garis yang sama dengan segitiga satunya ya. Yang ini ada angka satu, bukan angka ya. Sisi yang nomor satu yang ini, kemudian di sini dua, di sini tiga. Nah, setelah kita dapatkan atau buat seperti ini, maka tentukan huruf-huruf yang berkaitan. Kalau kita lihat di sini yang untuk bagian ada strip satunya ini sudutnya F dengan sudut D, berarti di sini itu F, kemudian di sini adalah D. Nah, kemudian yang ada dua ini, itu ada D dengan E, berarti di sini itu adalah E, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah gitu. Nah, ketika kita sudah dapat seperti ini, maka kita tinggal lihat pasangan sudut yang sama besar itu adalah yang mana. Nah, apakah sudut A dengan sudut F dan seterusnya gitu ya. Kita lihat satu-satu. Sudut A dengan sudut D, apakah dia apa ya, pasangan yang sama besar sudut A dengan sudut D? Ya tentu tidak ya, karena yang A itu di sebelah sebentar, yang A di sebelah sini, sedangkan yang D itu ada di sebelah sini ya. Jadi nomor A itu bukan. Kemudian yang B, sudut B dengan sudut E. Nah ini juga lihat di sini B, di sini E, jadi itu berbeda. Kemudian sudut B dengan sudut D. Oke, berarti ini yang jawabannya ya. Karena letak posisi sudutnya itu sama juga, maka secara otomatis diperpanjang model apapun dia besar sudutnya akan sama ya. Kalau kita membuktikan lagi, kita lihat yang D ya. Sudut A dengan sudut E ya, sudut A dengan sudut E itu juga berbeda. Berarti betul ya. Jawabannya adalah yang C gitu. Oke, kita ke pembahasan nomor berikutnya yaitu nomor 27 ya. Nah, kita lihat nomor 27 ini, perhatikan gambar berikut. Jadi kita diberikan sebuah gambar, ya ada gambar apa ini, burung cendrawasih ya. Nah,
sebuah foto berukuran tinggi 30 sentimeter dan lebar 20 sentimeter ditempel pada sebuah karton. Oke, berarti bisa kita simpulkan yang biru ini adalah kartonnya gitu ya. Nah, sisa karton di sebelah kiri itu kiri, kanan, dan atas adalah 2 sentimeter jika foto dan karton sebangun. Oke. Sisa karton di bawah foto itu ada berapa? Nah, berarti yang ditanyakan itu yang ini ya. Ini sisanya nih jaraknya ada berapa. Nah, artinya gini, kalau kita berikan gambar ya, kalau kita gambarkan di sini, ini bengkok-bengkok, mohon dimaklumi saja ya. Nah, jadi seperti ini. Yang tengah ini adalah foto, kemudian yang luar ini adalah kartonnya ya. Nah, kalau kita lihat dikatakan tingginya, berarti tingginya ini 30, kemudian lebarnya itu adalah 20. Nah, kemudian kalau kita lihat dari keterangannya tadi, sisa yang ini adalah 2 sentimeter, kemudian yang ini itu adalah 2 sentimeter juga, kemudian yang ke sini juga 2 sentimeter. Nah, di sini ini yang masih kita tidak tahu berapa, gitu kan. Nah, sehingga maka dari sini kita dapat beberapa keterangan ya berdasarkan apa yang sudah kita gambar. Yang pertama kita punya tinggi ya. Tingginya itu tinggi foto ya. Tinggi fotonya 30, kemudian ada lebar ya. Lebar foto itu ada berapa itu? 20 ya yang diketahui. Kemudian nah tinggi karton. Kita sekarang tinggi karton tuliskan. Nah, tinggi karton itu kalau kita lihat kan berarti ada 30 ya. 30. Kemudian kita tambahkan dengan 2. Kemudian kita tambahkan dengan X karena tinggi karton itu kan dari sini ya, dari sini ada 2, kemudian ada 30 tadi ya, kemudian ada nilai X di sini ya yang belum diketahui. Berarti nilainya itu adalah 32 ditambah X gitu. Nah, kemudian untuk lebar ya, untuk lebar kartonnya itu berarti yang ke samping ya. Ke samping itu kan ada 20 ditambah 2, kemudian yang ini juga 2 ya. Berarti 20 tambah 2 tambah 2. Berarti hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita mulai membuat perbandingannya. Nah, dikatakan di soal sini bahwasannya antara foto dan karton itu dia sebangun. Artinya kita buat perbandingannya saja ya. Pertama, tinggi foto itu kita bandingkan dengan tinggi daripada kartonnya. Kemudian lebar foto itu dia kita bandingkan dengan lebar karton gitu. Nah, setelah kita buat perbandingan seperti ini, maka selanjutnya kita tinggal memasukkan apa yang sudah diketahui sebelumnya ya. Tinggi foto itu 30, kemudian per tinggi karton. Tinggi karton itu 32 ditambah dengan X. Nah, sama dengan lebar fotonya itu adalah 20, kemudian lebar kartonnya itu 24. Nah, di sini kita tinggal kalikan silang saja ya. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. 20 dikali 32 tambah X sama dengan 24 dikalikan dengan 30 gitu. Nah, di sini kalau kita kerjakan atau carikan gitu ya hasilnya, maka 20 dikali dengan 32 itu kan hasilnya 640 ya. Kemudian ditambahkan dengan 20 kali X itu adalah 20X. Nah, sama dengan 24 kali 30 itu hasilnya 720 ya. Nah, di sini berarti tinggal kita hitung saja seperti ini, 20X yang 640 ini pindah ruas ke sebelah kanan ya. Berarti jadinya 720 dikurangi dengan 640. Hasilnya adalah berapa ini? 80 ya. Ya, hasilnya 80. Nah, sehingga nilai X ini adalah 80 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 4 gitu. Nah, ini satuannya apa tadi? Sentimeter ya. Nah, artinya
hasilnya 4 ini adalah sisi bawahnya anak-anak ya. Jadi jawaban adalah yang B gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya ya, nomor 28. Akar-akar dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 5x tambah 2 itu sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum daripada persamaan kuadrat ya. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan trik ya, rumus trik itu berapa kali berapa hasilnya C, berapa tambah berapa hasilnya B, ya. Tapi itu hanya bisa digunakan ketika A-nya itu sama dengan 1 gitu. Ya, jadi trik kemarin bisa dipakai. Namun kalau dalam contoh soal ini kan nilai A-nya itu adalah 2, kemudian yang B-nya itu negatif 5, kemudian C-nya itu adalah 2. Maka rumus yang sebelumnya atau trik yang sebelumnya itu tidak bisa langsung, digunakan ya. Lalu bagaimana caranya? Ya perhatikan langkah demi langkah dan simak penjelasannya dengan baik, supaya jangan sampai salah, tanggap gitu ya. Nah di sini saya tuliskan dulu, 2x kuadrat dikurangi 5x tambah 2 sama dengan 0. Artinya di sini kita bisa buat, formatnya seperti ini ya. Karena ini 2x kuadrat, maka bisa saja saya tuliskan 2x di sini dan kemudian di sini adalah x-nya. Ya masih sama seperti trik sebelumnya ya, jadi kita tuliskan seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini 4x kuadrat ya berarti di sini 4x dan kemudian di sebelahnya itu adalah x ya, supaya jadinya 4x kuadrat. Nah, selanjutnya kita, untuk mengisi ruang kosong di dalam ini, kita fokus dulu ke pembahasan di, sampingnya ya, perhatikan. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa nilai konstantanya ya, ini ya, saya tandai dulu. Nilai konstantanya itu adalah positif 2 ya, positif 2 itu adalah nilai daripada konstantanya. Nah, di sini kita harus mencari berapa dikali berapa yang hasilnya itu adalah positif 2 ya. Pertama itu kan ada ini ya, ada 2 dikali 1 ya, itu hasilnya adalah positif 2. Kemudian ada juga negatif 2 dikali dengan negatif 1, itu hasilnya juga adalah positif 2. Nah, mana yang kita ambil? Yang kita ambil berdasarkan nilai B-nya ya anak-anak. Kita lihat, nilai B-nya di sini, perhatikan nilai B-nya di sini itu adalah angka negatif. Ya, karena dia merupakan bilangan negatif, maka kita ambil yang negatif. Di sini negatif 2, kemudian negatif 1. Nah, sampai di sini perhatikan langkah berikutnya, anak-anak harus lihat koefisien daripada persamaan kuadrat itu sendiri ya, alias dalam hal ini adalah A, ini adalah koefisiennya ya, ini koefisien. Jadi koefisien dari X kuadrat itu adalah 2. Nah, di sini karena koefisien dari X kuadrat itu adalah 2, maka anak-anak bisa mencari berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 2 ya. Nah, karena tadi kita sudah pakai negatif ya, di sini kita sudah pakai negatif, maka saat ini kita pakai positif. Kenapa? Supaya hasilnya itu terarah ke negatif ya. Saya berikan gambaran di sini saja ya. Nah, saya ambil contoh misalnya saya ambil negatif 2 saya supaya jelas ya. Misalnya negatif 2 kan yang tadi. Nah, kalau kita kalikan dengan, yang membentuk unsur A tadi, A-nya itu kan positif 2 ya. Kalau kita ambilnya adalah yang 1 kali 2, berarti negatif 2, mohon maaf, kalau saya ambilnya min 1 kali min 2, berarti kan min 2 dikali min 2 itu hasilnya positif, gitu. Kalaupun misalnya kita ambil yang min 2 yang tadi, yang ini ya, kemudian kita kali dengan min 1, itu kan hasilnya positif juga. Jadi, dia tidak akan terarah ke yang, nilai B-nya gitu. Karena di sini B-nya itu negatif, maka di sini kita ambil yang, nilai 1 dan 2 ya, 1 kali 2 adalah koefisiennya A yaitu 2. Berarti di sini 2, kemudian di sini kita ambil 1, gitu ya. Jadi seperti itu, kita buat pasangannya. Nah, kita lihat 2 dikali 2, negatif 2 itu negatif 4, 1 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 1. Nah, untuk memastikan apakah jawaban kita ini sudah benar, kita bisa saja operasikan ya. Negatif 4 ditambah negatif 1, hasilnya berapa? Negatif 5. Nah, negatif 5 ini merupakan bentuk ataupun faktor dari nilai B yang ini gitu ya. Jadi, ini sudah betul perhitungannya. Nah,
Oke, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya, ini adalah, apa ya, jawaban yang betul, nilai yang betul karena sudah hasilnya -5 tadi, maka kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Di sini -1, di sini -2. Jadi kita ambil yang ini ya, yang hasil, perhitungan awal tadi gitu ya. Nah, oke, dari sini berarti kita bisa mulai kerjakan untuk mendapatkan nilainya. Ya, 2x-1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, maka x itu sama dengan 1/2. Kemudian yang ini, x kurangi 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah 2. Nah, berarti faktor-faktornya adalah 1/2 dengan, nilainya 2. Berarti jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 29 ya. Nah, diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari sebesar 30 cm dan garis pelukisnya itu adalah 50 cm. Nah, volume kerucutnya itu berapa? Nah, sebelumnya pada materi yang pernah kita pelajari di sekolah ya, tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi, kerucut itu kan gambarnya kurang lebih begini ya, kalau tidak rapi mohon maaf. Nah, ini kerucut ya. Nah, kurang lebih seperti ini kerucut. Nah, di sini ada tingginya. Nah, perhatikan supaya kita tidak salah ya. Nah, jari-jarinya berarti kan di sini. Ini kan yang namanya jari-jari lingkaran ya. Ini jari-jari. Kemudian yang ini jelasnya ini adalah tinggi kerucutnya. Nah, garis pelukis itu yang mana? Garis pelukis itu yang ini. Ya, garis yang mengelilingi daripada kerucut itu ya. Berarti ini adalah garis pelukis. Biasanya sih ditulisnya S biasanya, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung volume kerucut jika diketahui berbagai hal berikut ya? Nah, volume kerucut itu kan, kalau anak-anak ingat ya rumusnya itu adalah 1/3 dikali pi R kuadrat yaitu luas alasnya kemudian dikali dengan tingginya. Nah, di sini kita sudah memiliki, semuanya ya perhatikan, tetapi kita tidak memiliki nilai tingginya ya. Jadi yang ini nih kita belum ketahui nilai tingginya. Oleh karena itu kita harus cari dulu. Bagaimana cara mencarinya? Dari gambar ini akan saya lepaskan sebuah segitiga siku-siku di sini. Oke, yang mana nilai R yang bagian bawah ini sudah diketahui sebesar 30, kemudian garis pelukisnya itu adalah 50 ya. Nah, tingginya ini yang perlu kita, cari. Nah, gimana cara carinya? Kita menggunakan konsep daripada teorema Pythagoras ya. Berarti T sama dengan S dikurangi R ya, semua dikuadratkan, gitu. Ya, jadi kalau cari sisi tegak maupun sisi datar itu caranya adalah sisi miring dikurangkan dengan, sisi yang diketahui gitu. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Langsung saya ubah bentuknya menjadi akar dari ya, T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, S kuadrat ya, S-nya itu adalah 50, berarti 50 kuadrat dikurangi dengan 30 kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? 50 kuadrat itu 2.500 dikurangi dengan 900. Sehingga hasilnya adalah akar dari 1.600 ya, berarti nilainya adalah 40 ya. Maka nilai T-nya atau nilai tinggi kerucutnya ini adalah 40. Nah, sekarang kita sudah memiliki semua yang kita perlukan, maka kita langsung masukkan saja ya rumusnya. Volume sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat dikali T, maka 1/3 dikali. Nah, R-nya ini 30 ya, berarti bukan kelipatan 7, maka kita gunakan yang 3,14. 3,14 dikali dengan 900, kenapa 900? Karena, eee, mana ya, ini ya, R-nya itu adalah 30 ya jari-jarinya. Berarti kan kalau R kuadrat 30 kali 30 900 gitu ya. Nah, dikali dengan tingginya yang tadi kita dapatkan 40. Nah, oke kita lanjut ya. 1/3 kali 3,14 kali 900 kali 40. Nah, itu hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu bisa dengan berbagai cara ya, anak-anak mau hitung gimana saja terserah. Tapi, di sini supaya, apa ya, memudahkan saya, maka saya akan kalikan dulu 3,14 kali 900 menjadi
1/3 ya, 1/3 dikali dengan 314 dikali 9 dikali 40. Ya, jadi, 20 di angka 900 ini saya hilangkan, berpindah di 3,14 ya. Kalau 3,14 dikalikan 100 itu kan berarti komanya berpindah ke belakang 2 ya. 100 itu kan nolnya 2, 1, 2 gitu. Berarti komanya hilang. Jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan di sini. Oke, saya batasi dulu. Nah, berarti saya coba kerjain ya. 9 bagi 3 hasilnya 3 ya. Nah, tinggal kita hitung aja nih supaya mudah ya, berarti gini aja, 314 kalikan 120 ya, karena 40 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 120. Selanjutnya kita tinggal hitung, 314 dikali dengan 120 itu hasilnya adalah 37.680 ya. Ini kalau ada kesalahan hitung silahkan dikoreksi saja. Nah, di sini yang ditanya volume, berarti satuannya tadi sentimeter ya. Karena volume yang ditanyakan, maka pangkatnya adalah pangkat 3. Maka ini hasilnya. Berarti jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, selanjutnya kita ada di nomor terakhir ya pada video ini, yaitu nomor 30. Nah, disajikan diagram lingkaran ya, ini diagram lingkaran. Berdasarkan data tersebut diperoleh mata pencarian Kabupaten Jayapura. Apabila jumlah penduduk yang profesi sebagai polisi 300 orang ya, yang ini berarti ada 300 orang. Berapakah profesi sebagai buruh ya, yang ini ditanyakan gitu. Nah, di sini kita lihat yang namanya diagram lingkaran ya. Nah, diagram lingkaran itu pasti yang namanya lingkaran satu putaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Nah, artinya sudut-sudut ini semua ya, ini kita tambahkan dulu ya. Ada 60 tambah 20 tambah 30 ditambah 90 ditambah X gitu ya. Tapi supaya lebih mudah saya tidak pakai aljabar saja di sini. Nah, perhatikan kenapa saya dapat 90? Karena di sini ada keterangan sudut siku-siku ya. Ini berarti sudut 90 derajat. Nah, ini totalnya ada 80, 110 berarti ini 200 ya. Ini 200 derajat. Nah, maka untuk sudut buruhnya, ya berarti buruhnya ini adalah 360 dikurangi dengan 200. Hasilnya berapa? 160 derajat. Nah, itu untuk sudutnya. Nah, setelah kita dapat sudutnya 160 derajat, kita harus apa ya namanya? Buat dulu ataupun cari dulu total penduduknya ada berapa. Nah, gimana caranya ya? Perhatikan. Karena yang diketahui itu adalah profesi polisi ya. Jadi kita tulis aja di sini. Polisi itu sama dengan 20 derajat tadi ya. Dibagi dengan 360 itu sudut total dikalikan dengan total penduduknya ya. Total penduduknya ini yang kita tidak tahu ya. Total penduduk atau total masyarakatnya gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, polisi ini tadi kan diketahui ada 300. Berarti tulis 300 sama dengan 20 per 360 dikali total penduduk. Saya tulis TP saja ya. Nah, di sini berarti 300. Kita bisa kali hitung ya. 300 dikali dengan 360. Kemudian kita bagi dengan 20. Itu sama dengan total penduduknya. Nah, hasilnya berapa? 300 kali 360 itu hasilnya adalah 18, 9, 10, kemudian ya 108.000 per 20 itu total penduduknya. Nah, ini tinggal kita bagikan ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, maka 108.000 dibagi 20 itu berarti hasilnya 5.400 ya. Jadi 5.400 adalah total penduduknya. Nah, ketika kita sudah tahu nilai daripada total penduduknya, oke, saya lanjut di sini ya. Ketika kita sudah tahu nilai total penduduknya ada 5.400, maka kita tinggal buat yang profesi buruhnya ya. Karena yang ditanyakan adalah buruh tadi ya. Nah, bagaimana cara mencarinya ya? Buruh persentasenya tadi kita dapat adalah 160 derajat ya, bukan persentase, mohon maaf. Berarti 160 per 360 ya.
kita kalikan dengan total penduduknya. Total penduduknya tadi kita sudah dapat 5.400. Nah, di sini bisa kita, sederhanakan ya, 5.400 ini kalau kita bagi dengan 360, itu hasilnya adalah 15 ya. Nah, 15 dikali 160 itu hasilnya adalah 2.400. Nah, maka yang berprofesi sebagai buruh itu adalah 2.400 orang ya. Berarti jawabannya adalah yang B gitu. Oke ya, sampai sini saja, video pembahasan kita, insya Allah nanti masih ada beberapa nomor lagi, kita akan lanjutkan pada hari-hari berikutnya. Selalu pantau supaya tidak tertinggal, video-video yang lainnya ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, tinggalkan jejak di komentar, tapi kalau misalnya mau menghubungi kami secara langsung khusus untuk siswa-siswa kami di sekolah, silakan saja langsung menghubungi kami melalui, WhatsApp gitu ya. Nanti nomor kami bisa tanya di wali kelas masing-masing. Oke, itu saja, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.